Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, saya percaya karena Tuhan, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 12, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Secara khusus saya akan baca ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman-Nya berkata demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita memiliki hati yang sehat. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan kita terus berusaha supaya kita memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan. Lalu hati yang sehat itu yang seperti apa? Setidaknya ada dua yang saya amati dalam ayat ini. Dalam ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hati yang sehat yang pertama adalah hati yang mengasihi Tuhan. Siapapun kita, apapun kita, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita dikategorikan hati kita sehat di mata Tuhan. Nah, hati yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Wujud dari kita mengasihi Tuhan adalah ketaatan kita terhadap hukum Tuhan. Secara khusus dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang kelima. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Yesus meringkaskan 10 hukum itu dengan hukum kasih itu. Yaitu tidak ada Allah lain di hadapan kita, kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Itu adalah wujud kita mengasihi Tuhan, sehingga kita akan melaksanakan hukum-hukum itu. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka saya percaya itulah hati yang sehat, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk terus berproses dalam kehidupan ini, supaya kita memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan. Kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan dengan kata-kata, tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Maka ketika kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saya percaya itulah hati yang sehat di hadapan Tuhan. Jadi kita terus belajar supaya kita memiliki hati yang seperti itu. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kita hati yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan saya percaya itulah kategori hati yang sehat di hadapan Tuhan. Yang kedua, hati yang sehat itu seperti apa? Dalam ayatnya yang ke-31, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hal yang kedua, hati yang sehat adalah hati yang mengasihi sesama. Jadi kita mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi sesama kita. Kalau kita memiliki hati yang betul-betul dan sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, maka kita dikategorikan memiliki hati yang sehat. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi salah satu tolok ukur dari kita mengasihi sesama kita adalah seperti diri kita sendiri. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, seperti kita tidak mau ditipu, kita tidak mau dihina, kita tidak mau mencaci maki orang. Harusnya seperti itu juga yang kita perbuat kepada orang lain. Makanya dalam ayat yang lain secara khusus dalam kitab Injil, Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah itu juga demikian kepada orang lain. Jadi wujud kita mengasihi sesama kita adalah kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan firman Allah memberi catatan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya bahwa memiliki hati yang sehat, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, ini hukum yang utama dan terutama dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dan kita tahu bahwa mengasihi sesama ini adalah ringkasan dari hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, menghormati orang tua. Jadi kalau kita mengasihi sesama, berarti kita tidak mau mencuri, kita tidak mau membunuh, kita tidak mau mengingini, kita tidak mau berzina dengan sesama. Itu wujud nyata dari kita mengasihi sesama kita. Dan kalau kita mengasihi sesama kita, itu tandanya bahwa kita memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan. Mari kita bertanya dalam diri kita, mari kita mengoreksi diri kita, sejauh mana kita mengasihi sesama kita. Kalau kita ada kebencian, ada dendam, ada iri dengan sesama, itu bertanda bahwa kita tidak mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, itu tanda bahwa kita tidak mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi sesama sebagai wujud nyata dari hati yang sehat itu berarti juga bahwa kita selalu melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Kita tidak ada kebencian terhadap sesama kita. Kita tidak menaruh dendam kepada sesama kita. Itu salah satu wujud nyata juga dari hati yang sehat, yaitu hati yang mengasihi sesama. Mari kita bertanya, adakah orang yang selama ini kita benci? Adakah selama ini ada orang yang kita tidak pernah mau memaafkan kesalahan orang itu? Kalau kita tidak pernah mau memaafkan mereka, itu tanda bahwa kita tidak mengasihi sesama kita. Jadi kita belajar, kita mengasihi sesama kita, karena itulah suatu tanda, itulah suatu ciri hati yang sehat di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar dan menasihati kami memiliki hati yang sehat, yaitu hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama kami. Roh-Mu yang kudus tolong kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.